只要有我在，我就不会让你出事。我要坚持的。我喜欢你，你需要你。Forever Love bercerita tentang putri kaya raya, Lin Sintong, jatuh cinta dengan pemuda miskin Chishan. Meskipun ayahnya keberatan, namun, di hari pertunangan mereka, Lin Sintong tiba-tiba dicium oleh seorang pria misterius dan sangat agresif. Sebelum dia pulih dari keterkejutannya, dia mengetahui bahwa ayahnya, Lin Guofu, telah meninggal secara tragis dalam keadaan yang mencurigakan. Lin Sintong memastikan akan mengungkap kasus yang menimpa ayahnya. Seorang pria berpakaian hitam melangkah keluar mobil, memancarkan aura ketegasan yang membuat para pengawal tanpa sadar melangkah mundur. Bernama Youmo. Seorang pengawal pribadi, dia kembali membuka pintu mobil, dengan hati-hati membantu seorang wanita muda keluar. Namanya Lintong, putri tunggal ketua grup Hongfu. Karena kebutaan Lintong, Youmo tetap berada di sisinya, merawat dan melindunginya dengan rajin. Telepon Youmo berdering, dan suara tunangan Lintong, Chishan, terdengar. Berusaha menghentikan Lintong menghadiri rapat dewan. Namun, Lintong bertekad untuk pergi. Para pengawal mencegah Youmo masuk, jadi dia hanya bisa memasang alat berbentuk kalung di leher Lintong, memerintahkannya untuk menekannya jika dia menghadapi bahaya. Lintong diantar ke ruang rapat, di mana anggota dewan memaksa Chishan ke meja, menekan Lintong untuk duduk dan menandatangani dokumen transfer harta yang telah disiapkan. Mereka mencibir, mempertanyakan bagaimana mereka bisa membiarkan orang buta mengelola grup Hongfu sebesar itu setelah Ketua Lin meninggal secara tiba-tiba. Lintong sangat tidak setuju tetapi dengan paksa ditahan untuk meninggalkan sidik jarinya pada perjanjian tersebut. Dengan tergesa-gesa, Lintong menekan tombol alarm. Youmo berjuang menuju ruang pertemuan, menerobos masuk untuk menyelamatkan Lintong. Youmo membawa Lintong ke sebuah ruangan kosong, dan tindakan familiar ini memicu kenangan akan pembunuhan ayahnya. Dia yakin bahwa Youmo lah yang membunuh ayahnya. Setelah Lintong mengalami koma dan diselamatkan oleh Youmo, Lintong kemudian sadar di rumah. Saat melihat Youmo, Lintong dengan tegas menolak kehadirannya, mengatakan kepada Youmo bahwa dia telah dipecat. Namun, Youmo memutar rekaman suara Ketua Lin, menyatakan bahwa Ketua Lin telah mempekerjakan Youmo 3 kali lipat gaji untuk melindungi Lintong. Lalu Lintong memerintahkan Youmo melepas pakaiannya untuk memeriksa luka di tubuhnya, karena sebelumnya, Lintong pernah menikam Youmo. Youmo menolak, namun, Lintong bersikeras agar dia melepas pakaiannya. Dengan enggan, Youmo melepas bajunya. Memperlihatkan banyak bekas luka di tubuhnya, Lintong menyentuh salah satu bekas luka itu, menjadi semakin yakin bahwa Youmo lah yang telah membunuh ayahnya. Dengan marah, Youmo meraih tangan Lintong dan meletakkannya di tubuhnya, memberitahunya bahwa memiliki bekas luka sebagai pengawal adalah hal yang normal. Chishan telah bebas, dan Yue membantunya membersihkan luka. Chishan menjaga jarak dari Yue, tapi Yue mendekat, mengatakan bahwa karena Lintong tidak bisa melihat, itu tidak masalah. Lintong berjalan menuju Chishan dan mengungkapkan kecurigaannya tentang Youmo kepada Chishan, dan meminta Chishan untuk memanggil polisi. Chishan menghibur Lintong, dan menjelaskan bahwa pada hari ayahnya meninggal, kepalanya secara tidak sengaja terbentur, yang menyebabkan kebutaannya. Lintong hanya membutuhkan istirahat yang cukup dan pengobatan tepat waktu untuk memulihkan penglihatannya. Lintong tidak bisa tidur, dan tiba-tiba teringat bahwa ruang kerja ayahnya memiliki kamera pengintai. Lintong mulai mencari cara untuk menemukannya. Di saat yang sama, Youmo juga sedang mencari. Di ruang kerja Tuan Lin, Lintong masuk, tidak memperhatikan Youmo pada awalnya, tapi Lintong tidak sengaja menabrak rak buku. Khawatir Lintong akan terluka, Youmo mengulurkan tangan untuk melindungi Lintong. Mengetahui Youmo di ruang kerja ayahnya hingga larut malam, Lintong menjadi semakin curiga pada Youmo. Yue dan Chishan mendengar keributan dan mendatangi asal keributan. Lintong segera meminta Chishan untuk menghapus rekaman pengawasan dari rak buku. Chishan kaget saat mendengar ini dan ragu-ragu sejenak tanpa bergerak. Youmo mengulurkan tangan, mengambil rekaman pengawasan, dan menyerahkannya kepada Lintong. Yue terlihat gelisah, dan ingin membantu, buru-buru mengambil rekaman pengawasan dan pergi. Ekspresi wajah Chishan dan Yue membuat Youmo semakin curiga. Setelah menonton video tersebut, Yue datang untuk memberitahu Lintong bahwa selain Paman Lin, tidak ada orang lain dalam rekaman tersebut. Dia berusaha membuat Lintong percaya bahwa kematian ayahnya benar-benar sebuah kecelakaan.
Xishan dengan hati-hati bertanya pada Lintong apakah dia tahu di mana lagi di rumah itu yang ada kamera pengawasan. Tapi Lintong menggelengkan kepalanya. Xishan menghibur Lintong dan memberitahunya bahwa ini sudah sangat larut, Lintong harus istirahat lebih awal. Setelah itu, Xishan mengambil rekaman pengawasan dari Yue, dan Yue dengan enggan memberitahu Xishan bahwa dia baru saja menghapus semua rekaman yang dapat membahayakan Xishan. Yue meminta Xishan untuk mempercayainya. Xishan meyakinkan, dan menanyakan bagaimana dia bisa meragukan Yue. 还能放心谁啊？ Youmo kembali ke rumah dan melepaskan orang yang diikat di sofa. Ternyata orang tersebut adalah Youmo yang asli, dan identitas asli Youmo adalah Qin Moyao. Dulu, Moyao adalah mitra bisnis Lin Guofu, namun kerja sama bisnis mereka gagal. Yang mengakibatkan kematian tragis ayah Qin, Qin Moyao bersumpah akan menemukan bukti keterlibatan Lin Guofu dalam kematian ayahnya. Itu sebabnya dia meminjam identitas teman baiknya Youmo untuk mendekati Lintong. Youmo khawatir Qin Moyao akan berada dalam bahaya, jadi dia mencoba menghentikannya, yang menyebabkan Qin Moyao mengikat Youmo di rumah. 头头，你小心一点，我把3楼那间靠近电梯的大。 Di pagi hari, Yue berpura-pura sangat perhatian dan menawari Lintong bubur. Yue sengaja memberikan mangkuk yang terlalu panas, dan Lintong hampir menjatuhkannya. Youmo segera menangkap mangkuk itu dan menatap Yue, memperingatkan Lintong untuk berhati-hati. Yue teringat instruksi Xishan dan menggunakan alasan bertemu dengan mantan pengasuh keluarga Lin. Wang Ma untuk menyelidiki apakah Youmo telah membunuh ayahnya. Lintong berencana pergi dan berbicara dengan Wang Ma untuk mengumpulkan informasi, dan sebagai pengawalnya, Youmo tentu saja harus menemaninya. Lintong menguji Youmo, jika Youmo mendorongnya ketika mereka menyeberang jalan, tidak akan ada bukti, dan tidak ada yang akan mencurigainya. Youmo menjawab bahwa dia bukanlah tipe orang yang akan melakukan pembunuhan demi keuntungan pribadi, dan jika dia ingin membunuh Lintong, dia memiliki 1000 peluang. Mereka tiba di depan pintu rumah Wang Ma. Youmo menjadi waspada, merasakan ada sesuatu yang tidak beres di dalam. Youmo meminta Lintong menunggu di luar sementara dia masuk untuk menyelidiki. Ternyata terjadi penyergapan baik di dalam maupun di luar rumah. Youmo berurusan dengan para pembunuh di dalam dan, ketika dia tidak dapat menemukan Lintong, dia menyadari bahwa Lintong dikelilingi oleh beberapa pria dalam situasi yang sangat berbahaya. Di saat kritis, Youmo bergegas menyelamatkan Lintong. 林小姐，是我。谁啊？ Karena kalah jumlah, Youmo yang sedang menahan Lintong, tercakar oleh para penyerang. Lintong merasakan Youmo terluka. Youmo membawa Lintong kembali ke rumah dan menghubungi dokter pribadi keluarga Lin. Xishan menyalahkan Yue karena membiarkan Lintong terlibat dalam situasi berbahaya seperti itu. Xishan menegaskan jika terjadi sesuatu pada Lintong, semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Yue meyakinkan, mengatakan bahwa dia punya rencana dan menyarankan untuk mengalihkan semua kesalahan ke penagih utang. 我倒不这么认为。 Qin Moyao bangun, dan Lintong berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Namun, Lintong menegaskan bahwa hal itu tidak membuktikan bahwa dia tidak bersalah atas pembunuhan ayahnya. Lintong duduk sendirian di sofa, mengenang saat yang dia habiskan bersama Qin. Pada saat itu, Youmo datang mencari Qin Moyao, karena dia tidak ingin melihat Qin Moyao mengorbankan segalanya demi Lintong. 2 tahun lalu, Qin Moyao hampir mati saat mencoba menyelamatkan Lintong, dan sekarang dia terluka lagi demi Lintong, tapi Qin Moyao tidak ingin Youmo ikut campur. Lintong mendengar keributan dan bertanya apa yang terjadi. Qin Moyao membuat alasan, tidak sengaja menendang bangku, lalu Qin Moyao membantu Lintong beristirahat. Youmo memperhatikan dengan kekhawatiran yang semakin besar, menyadari bahwa Qin Moyao semakin terlibat dalam situasi ini. 你自己可以，那天还会被套牢。 Qin Moyao mengajari Lintong makan sendiri, dan Lintong dengan cepat belajar mengukur jarak peralatan dari tubuhnya. Qin Moyao senang dengan kemajuan ini, bersambung. 安排右边一场的位置。